Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya mau berbagi sama teman-teman ya. Kalau ini mungkin ya videonya agak panjang durasinya teman-teman ya. Karena mau saya tunjukkan, mau saya perlihatkan sama teman-teman bagaimana cara merangkai dua sumber energi dari panel surya dan dari PLN untuk mensuplai. Nah, ini teman-teman, rencana saya TP-Link 12 volt tanpa jeda. Artinya saat salah satu ada yang off atau salah satu ada yang tidak dapat mensuplai, pergantiannya tidak ada jeda teman-teman. Sehingga kalau misalkan untuk mensuplai sejenis kayak gini TP-Link dan router itu nanti dia tidak akan rebot ya. Kayak gitu teman-teman. Dan ini sebelum saya merangkai, saya sampaikan terlebih dahulu, ini adalah rangkaian sangat sederhana sekali teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mengikuti silahkan, dan untuk kapasitasnya disesuaikan gitu teman-teman ya. Kalau di sini hanya sekedar uji coba untuk merangkai apakah berhasil atau tidak teman-teman. Yang pertama, untuk merangkai rangkaian tersebut teman-teman harus membeli beberapa modul ya yang sudah saya pasang di papan ini teman-teman. Ini sengaja saya pasang, saya tempel-tempelin, saya baut biar kenceng ya, itu teman-teman, agar mempermudah dalam praktek gitu. Gini teman-teman, yang dibutuhkan untuk merangkai dua sumber pergantiannya itu tanpa jeda untuk mensuplai 12 volt ya. Di sini 12 volt ini atau di bawahnya. Ini teman-teman harus memiliki beberapa modul. Yang pertama, ini adalah modul step down teman-teman. Yang saya pergunakan modul ini 8 ampere. Kemudian selanjutnya ini teman-teman, ini adalah relay percobaan saja. Kemudian SCC gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada LVD teman-teman. Kenapa LVD selalu mengikuti? Karena LVD sebagai pembatas cut off tegangan aki agar aki tidak cepat rusak ya teman-teman ya. Kita bisa setting di sini gitu teman-teman. Nanti akinya akan lebih awet. Kemudian yang terakhir adalah step down. Satu persatu akan saya tunjukkan dari awal merangkai, menyusun kabel, mengkonekkan satu dengan yang lainnya. Nanti teman-teman perhatikan, dan juga nanti settingan di SCC harusnya seperti apa gitu teman-teman ya. Secara pelan-pelan, secara santai akan saya tunjukkan biar teman-teman itu benar-benar bisa memahami gitu ya. Kalau praktek nanti harapan saya bisa berhasil teman-teman. Dan sebelum saya merangkai, di sini tidak lupa saya ucapin terima kasih banget buat yang sudah mendukung. Dan bagi yang belum, sekarang juga didukung biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten baru yang harapan saya itu semua bermanfaat. Kita persiapkan dulu. Ini kita butuh T0 teman-teman. Kemudian kita butuh ampermeter sebagai pengecekan voltase. Nah, di sini kabelnya sudah saya persiapkan untuk mempercepat video teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Nah, seperti ini kabelnya. Mohon maaf, kabelnya itu acak-acakan bebas. Dan ini saya menggunakan kabel bekas teman-teman, sehingga kelihatannya kurang menarik. Tetapi jangan dilihat dari barangnya seperti ini teman-teman ya, tapi nanti dilihat cara merangkainya saja. Kalau teman-teman nanti mau bikinnya, jangan tiru seperti saya ya. Cari kabel yang bagus, yang baru, dan yang mungkin ampernya lebih tinggi ya. Kalau ini saya mempergunakan bekas bekas semua teman-teman. Oke, kita langsung yang pertama teman-teman. Perhatikan, ini gunanya untuk apa? Kabel ini untuk menyatukan ground teman-teman, atau menyatukan kabel negatif. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama kita sambungkan dulu. Aduh, mana tadi ya? Input ground dari step down yang pertama ini ya. Step down dari panel surya ini kan step down ini nanti inputnya dari panel surya teman-teman. Yang ground input digabungkan dengan yang ground yang ke SCC teman-teman. Dan ini kabelnya. Oke,
ini kita masukkan ke ground input dari step down. Kemudian yang ini kita masukkan di negatif SCC yang dari panel surya teman-teman. Nah gitu ya, bisa dipahami ya. Dari sini input ground atau input negatif ya, kita satukan dengan input yang ke SCC. Oke, kita di sini kasih baut teman-teman, nanti biar mudah untuk mengonekkan ke kabel panel surya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut yang positif input ya. Positif input. Aduh, sempat lupa teman-teman ya, positif input tadi. Karena kabelnya banyak banget teman-teman ya. Positif input ini teman-teman. Kita solder. Kita solder ke kaki bagian kanan ini teman-teman ya. Ini kaki relay kan ada 5 teman-teman. Yang paling atas ini adalah yang kaki 3. Kemudian yang paling bawah ini kakinya 2 gitu ya. Nanti kita solderkan ke sini teman-teman. Bingung nggak kira-kira ya teman-teman ya? Nanti akan saya kasih skemanya saja teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Karena mungkin ini nggak terlalu jelas ya teman-teman ya. Ini relay kan ada 5 kaki teman-teman. Yang bawah ini 2, yang 3 yang bagian atas ini teman-teman ya. Dan yang sebelah kanan ini kita sambungkan ke input step down ini teman-teman, yang bagian positif ya. Oke. Selanjutnya kita sambungkan dari output step down yang pertama ini teman-teman ya. Kita sambungkan ke relay teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Nih, kalau ini bisa bolak-balik teman-teman ya. Kalau yang sini negatif, yang sini positif nggak masalah, karena ini hanya untuk mensuplai relay gitu ya. Bolak-balik nggak masalah kalau yang ini, karena ini tidak searah ya gitu ya. Jadi ini kalau ini dibolak-balik nggak apa-apa, sama saja. Kemudian yang negatif ini sudah pengujian teman-teman, kemarin sudah saya uji 1 malam ya. Jadi mudah-mudahan, aduh kok belum nyaut. Harapan saya itu nanti teman-teman saat mencoba itu berhasil ya teman-teman ya. Nanti untuk skemanya diperhatikan benar-benar teman-teman ya, jangan sampai kelewat. Oke, sudah tersambung. Yang sini sudah selesai teman-teman. Sudah tersambung. Kita sudah selesai dalam menyambungkan, menginputkan dari relay ke step down teman-teman ya. Sekarang selanjutnya kita sambung dari SCC ke relay. Di sini ada 3 kaki teman-teman ya, relay 3 kaki yang di atas ini ya. Yang bagian tengah ini kita sambungkan ke positif SCC teman-teman, ke sini ya. Paham ya? Ini kaki yang bagian tengah ini kita sambungkan ke positif SCC sini teman-teman, input bagian panel surya. Nah seperti ini posisinya teman-teman ya. Kita solder teman-teman.
sudah selesai teman-teman. Sudah tersambung, paham ya? Oke. Selanjutnya, kaki yang bagian bawah yang sebelah kiri ini belum ada konektor sambungan kabelnya teman-teman ya. Kita kasih sambungan kabel dulu teman-teman. Seperti ini posisinya. Kemudian kita kasih baut di sini ya. Ini tujuannya untuk mengkonekkan ke PLN teman-teman ya, melalui adaptor teman-teman ya. Di sini butuhnya nanti voltnya 19 volt saja teman-teman, biar tidak terlalu gede dan tidak merusak gitu teman-teman ya. Sesuaikan dengan voltase panel surya teman-teman. Kan pada umumnya paling 19 volt ya teman-teman ya. Oke. Lalu satu lagi dari kaki sebelah kanan mohon maaf. Kaki relay sebelah kanan ini yang kabel biru kita sambungkan satu kabel lagi teman-teman. Ini nanti kita konekkan dengan panel surya teman-teman. Kita kasih baut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah. Yang kabel merah ini nanti kita sambungkan ke PLN teman-teman ya, melalui adaptor teman-teman ya. Kemudian yang kabel biru ini nanti kita sambungkan ke panel surya teman-teman. Selanjutnya kita sambungkan output ke LPD teman-teman ya. Output dari SCC ke LPD. Dalam penyambungan ini teman-teman harus ingat jangan sampai terbalik ya. Kalau yang ini mungkin lebih mudah karena apa ya namanya teman-teman ya, sudah ada petunjuknya teman-teman ya. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif teman-teman. Kalau saya ini hanya sekedar ya asal berfungsi gitu teman-teman ya. Sebab semuanya kayak kabel-kabel juga menggunakan barang-barang bekas teman-teman. Kita sambungkan dari LPD ke step down yang paling akhir ya teman-teman ya, yang untuk beban. Oke, ini sudah saya sambungkan output dari LPD ke step down yang paling akhir yaitu untuk beban. Selanjutnya kita sambungkan dari aki teman-teman. Nah ini saya pergunakan aki bekas juga teman-teman. Ini aki bekas motor ya, namun masih bisa saya manfaatkan dengan ya seadanya teman-teman. Oke, semuanya hampir siap teman-teman. Lanjut kita kasih beban dulu teman-teman ya. Ini sebagai pengujian bebannya saya kasih 5 watt 12 volt teman-teman ya, biar nanti teman-teman perhatikan apakah ada jeda atau tidak saat saya matikan dari salah satu sumber daya yang mau mensuplai TP-Link ya teman-teman ya. Di sini sudah saya sambungkan ini teman-teman bebannya. Gitu teman-teman. Langkah yang selanjutnya kita sambungkan aki terlebih dahulu teman-teman. Apakah sudah dapat beroperasi? Nah sudah teman-teman, langsung nyala ya, lampunya langsung nyala. Oke, kita matikan dulu. Selanjutnya kita sambungkan input dari panel surya ataupun dari PLN ya teman-teman ya. Yang pertama dari PLN dulu teman-teman. Ini voltnya 19 volt teman-teman ya, 19 volt sama dengan jalur dari panel surya teman-teman. Yang ground atau yang negatif kita satukan di sini teman-teman ya. Nah di sini. Nanti untuk
yang dari panel surya juga disatukan di sini yang ground teman-teman. Ini yang ground saya masukkan ke sini teman-teman. Kita satukan dengan kabel yang dari PLN. Kemudian selanjutnya yang positif dari PLN atau dari adaptor kita sambungkan ke sini teman-teman. Yang kabel merah. Oke. Dan yang positif dari panel surya kita sambungkan ke kabel yang biru ini teman-teman. Sudah, sekarang tinggal pengujian teman-teman. Ini lampu kode yang ada di step down belum bisa nyala karena belum saya setel di sini teman-teman. Setelan untuk mengatur voltase yang outputnya menuju ke relay teman-teman ya. Kita setel. Input dari panel surya sudah masuk dan sudah mencharger teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita setel SCC teman-teman. Setelan SCC, teman-teman harus men-setting di nyalanya lampu di 24. Ini teman-teman ya, perhatikan ini 24 karena agar bisa kita setel secara manual. Gitu teman-teman ya. Ingat, setelan pada SCC untuk bagian nyalanya beban, teman-teman harus setting di 24 jam gitu. Setelah itu, kita pencet tombol menyalakan beban. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Ini sudah berhasil nyala teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, jika teman-teman di sini butuh tegangan kurang dari 12 volt, kita tinggal setting di sini teman-teman, di step down beban ya. Kita cek berapa volt outputnya. Ini lumayan perlu konsentrasi teman-teman karena memang dari pengujian saya juga agak lama waktunya teman-teman ya. Delapan volt, 9 volt. Kita naikkan teman-teman. Lihat di ampermeter. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Naik terus. Nah, kita sesuaikan teman-teman ya di sini ya. Kita sesuaikan saja. Kita taruh di volt 10 volt saja dulu ya teman-teman ya. Kalau sudah 10 volt, kita tahan dulu. Kemudian kita coba setting yang input dari panel surya mati. Kalau input dari panel surya mati, apakah ini ada jeda? Dengan cara kita mematikan step down yang input dari panel surya teman-teman ya. Perhatikan lampu yang nyala merah ini. Nah, input dari panel surya dia mati karena katakanlah dia sudah malam. Terus ganti dia menginput dari PLN. Namun lampu ini tidak ada jeda teman-teman. Artinya ini aman sekali untuk mensuplai TP-Link atau jenis router atau mikrotik teman-teman ya. Coba saya ganti lagi inputnya dari panel surya. Apakah di sini ada jeda? Perhatikan lampunya teman-teman. Tidak ada. Artinya berhasil teman-teman ya. Saya matikan lagi yang input dari panel surya. Katakanlah ini sudah malam teman-teman ya. Tidak ada jeda teman-teman. Silahkan dicoba teman-teman. Nah, untuk aki teman-teman, ini sesuaikan dengan beban teman-teman ya. Kalau saya kan hanya sekedar pengujian saja, jadi saya menggunakan aki kecil. Nah, apabila teman-teman bebannya besar, ini akhirnya boleh diperbesar gitu teman-teman ya, dan dihitung sendiri teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa cari referensi di video teman-teman senior yang lain, sudah banyak yang membuat videonya cara menghitung aki dan beban gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya. Mudah-mudahan harapan saya berhasil dalam pengujian teman-teman ya. Nanti saya kasih skemanya di akhir video biar teman-teman paham. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.